Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam Apa Kata Romo. Dalam masa Paskah yang sedang kita rayakan ini, kita semua mengenangkan kembali akan kebangkitan Kristus yang menjadi pusat dan dasar iman kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Kebangkitan Kristus sangat penting dalam iman kita. Namun bagaimana kita sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus itu bangkit? Apa bukti kebangkitan Yesus? Pertama, harus dicatat bahwa Yesus bukanlah sebuah legenda, tetapi Yesus sungguh-sungguh hidup. Dan itu tidak hanya dicatat oleh pengarang Injil. Dua sejarawan terkenal juga mencatat kehidupan Yesus, yaitu Yosefus dan Tacitus. Kedua sejarawan ini bukan orang Kristen, bukan orang Katolik. Dan mereka sungguh-sungguh seorang sejarawan yang mencatat apa yang terjadi pada zaman mereka. Mereka mencatat peristiwa penyaliban dan juga memberi kesaksian akan murid-murid Yesus yang mewartakan Yesus yang bangkit. Beberapa tanda kebangkitan Yesus yang kita tahu yang tercatat di dalam Injil adalah yang pertama, makam kosong. Makam kosong menjadi konsekuensi bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Karena jika Yesus tidak bangkit, ya pasti jasadnya ada di dalam makam itu. Makam itu tidak kosong. Dengan mewartakan kebangkitan Yesus, maka otomatis mestinya makam itu juga kosong. Dan ini atau makam kosong ini selaras dengan iman akan kebangkitan. Lalu kita mendapatkan kesaksian dari orang-orang yang berbeda yang menyatakan bahwa Yesus sungguh bangkit. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga tulisan-tulisan Rasul Paulus, tulisan Petrus, dan juga tulisan-tulisan yang lain yang tidak dianggap menjadi bagian dari Injil juga mencatat tentang kebangkitan Yesus. Hanya memang tidak begitu populer dan tidak sampai kepada kita pada saat ini. Tetapi tulisan itu ada. Termasuk di dalamnya yang saya katakan tadi, dua sejarawan yaitu Yosefus dan Tacitus. Semuanya mencatat peristiwa penyaliban, wafat, dan kebangkitan Yesus. Lalu kita melihat juga di dalam Injil kesaksian orang-orang yang melihat Yesus bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Rasul Paulus mencatat itu di dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, pasal 15 ayat 4 sampai 8. Dia mengatakan bahwa Yesus yang telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Surat ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 55. Selisihnya masih sangat dekat dengan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Dan seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, dalam surat itu, banyak orang ketika menerima surat ini membacanya, saksi-saksi mata kebangkitan Yesus masih ada.
Ya, Yesus mengatakan dengan jelas tadi, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Dengan kata lain, mereka masih bisa menanyakan dan mendengarkan kesaksian itu dari orang yang langsung melihat Yesus yang bangkit. Lalu bukti yang selanjutnya adalah transformasi kehidupan para murid. Bagaimana murid berubah dari orang yang takut, orang yang dalam tanda kutip pengecut, menjadi orang yang berani memberikan hidupnya untuk mewartakan Yesus yang bangkit. Kalau ini bukan tanpa ada sesuatu peristiwa yang sungguh-sungguh mendasar, tentu tidak akan terjadi peristiwa seperti itu. Dan ini terjadi secara global, dalam arti semua, secara komunal, dalam arti semua murid mengalami itu. Maka ada pasti sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bersama mereka yang membuat mereka berani memberikan hidup, mewartakan Yesus yang bangkit. Dan yang terakhir adalah kelahiran gereja. Bagaimana gereja berkembang ya, di tengah penganiayaan. Gereja berkembang menjadi sebuah kelompok yang mengikuti Yesus, yang dengan cepat menjadi cukup besar pada waktu itu, meskipun mereka mengalami penganiayaan dan banyak di antara mereka bahkan dibunuh. Salah satu yang kita tahu adalah Stefanus. Mereka berani mengorbankan hidupnya untuk mewartakan Yesus. Ini adalah tanda ya, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ada yang mengatakan bahwa ini juga sebenarnya hanyalah rekayasa. Nah, apakah sungguh-sungguh kalau kita berpikir, apakah ini rekayasa? Seorang ilmuwan yang bukan seorang Kristen, ya, ilmuwan yang bahkan dia tidak beragama, namanya Bart Ehrman, mengatakan dewasa ini sulit untuk memahami betapa menyinggungnya gagasan tentang Mesias yang disalibkan bagi sebagian besar orang Yahudi abad pertama. Ya, yang dimaksud ini diantara mereka tentu para murid Yesus, mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena tidak ada seorang pun yang akan mengarang ide tentang Mesias yang disalibkan, maka Yesus harus benar-benar ada, harus benar-benar membangkitkan harapan mesianis, dan harus benar-benar disalibkan dan juga dibangkitkan. Ya, jelas bahwa gagasan kebangkitan Yesus, gagasan tentang sengsara wafat Yesus itu bukan gagasan yang populer pada waktu itu. Jadi tidak mungkin murid mengarang itu, karena bahkan untuk muncul dalam pikiran mereka pun sebenarnya bahkan tidak ada, tidak seperti dengan situasi kita sekarang. Yang kedua, dikatakan bahwa saksi-saksi kebangkitan pertama adalah para wanita. Kalau ini sebuah konspirasi, maka jelas bukan wanita yang akan menjadi saksi-saksi pertama. Karena pada waktu itu kesaksian perempuan itu tidak dianggap. Tapi justru Yesus di situ menampakkan diri pertama-tama kepada para wanita. Dan para murid mewartakan apa adanya, apa yang mereka alami. Bahwa kesaksian itu pertama-tama dilihat oleh wanita-wanita yang datang ke makam. Lalu yang lain juga yang menarik adalah ada memang kita mengakui ketidakkonsistenan di dalam hal-hal detail tentang kebangkitan Yesus. Tapi di sini kita juga justru melihat bahwa ini bukan rekayasa. Kalau sebuah rekayasa pasti diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sempurna. Sama seperti di pengadilan ketika ada orang saksi yang dia akan memberikan kesaksian yang sedemikian rupa sampai bahkan waktu, tanggal, sampai detik pun dihafal. Pasti ada yang aneh dengan kesaksian itu. Ketika sebuah kesaksian alibi sangat sempurna, tidak ada hal yang meragukan dalam arti semuanya tercatat dengan baik, rinci. Justru di situ kita meragukan apakah ini direncanakan atau memang sungguh-sungguh sesuatu yang nyata terjadi secara alami. Dan yang ketiga, seorang bernama William Lane Craig menulis, jika Mesias kesayangan Anda disalibkan, maka Anda akan pulang ke rumah atau Anda akan mencari Mesias yang baru. Namun
ide tentang Mesias yang bangkit, tentang mayat Yesus yang dicuri, ya, dan kemudian Allah membangkitkannya, bukanlah ide yang akan muncul di benak para murid. Jelas ini semua mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus sungguh merupakan sesuatu yang mengguncang para murid, tetapi sekaligus juga membangkitkan iman dan harapan mereka. Kiranya kita juga selalu diingatkan untuk tetap setia, tetap percaya akan kebangkitan Kristus yang menjadi sumber pengharapan, iman, dan kasih kita. Tuhan memberkati. Amin.